Ya teman pemilih, kembali lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi KPU Kota Pasuruan. Kemarin di podcast sebelumnya kita sudah menghadirkan beberapa tokoh, yang terakhir itu dari GP Ansor. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Irfan Effendi, selaku Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah. Ya. Oke. Gimana kabar Mas Irfan? Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana tadi perjalanan ke KPU? Macet, lancar? Enggak, lancar. Jadi teman pemilih, hari ini kita masih tetap di tema yang sama, peran organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam pemilu dan pilkada di Kota Pasuruan tahun 2024. Mas Irfan, sebelum saya masuk ke persoalan, saya mau nanya, Pemuda Muhammadiyah atau PDPM ini apa sih sebenarnya? Oke. Pemuda Muhammadiyah itu merupakan organisasi nasional yang berinduk terhadap Muhammadiyah. Oke. Ya, artinya secara status, badan hukum dan lain sebagainya itu di bawah naungan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Betul. Itu dari tingkat pusat, PP, kemudian pimpinan wilayah sampai pimpinan daerah sampai ke ranting. Bergerak di bidang apa ini Pemuda Bergerak Muhammadiyah? di bidang pembinaan kaderisasi muda Muhammadiyah. Oke. Iya. Berarti di keagamaan? Tidak Apa hanya di di keagamaan, sosial? Di di sosial sosial, keagamaan, ya, politik juga kita bergerak di ranah itu. Oke. Berarti sudah berapa lama jadi? Saya menjabat sejak 2023. Periode saya ini sampai 2027. Oh, oke. Kurang lebih 5 tahun lah. Berarti sebelumnya, sebelum ketua, pengurus juga? Iya, sebelum ketua saya pengurus. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada beberapa organisasi otonom ya. Oke. Jadi selain pemuda itu sebelumnya ada mahasiswa, ada pelajar. Jadi saya dari tingkatan pelajar, mahasiswa sampai pemuda. Oh, oke. Oke. Jadi gini Mas, ini kan temanya kan peran organisasi toh. Iya. Jadi aku mengawali pembahasan, aku mau nanya, menurut Mas Irfan, seberapa penting peran pemuda dalam demokrasi khususnya di Kota Pasuruan? Ya, kalau menurut saya, kenapa peran pemuda itu sangat penting mengawal demokrasi, karena pemuda ini tidak lepas dari peran dan kontribusinya di ruang-ruang publik ya, karena mau bagaimanapun generasi ke depan itu harus sadar, aware terhadap kondisi politik dan demokrasi di kotanya, ya terutama di Kota Pasuruan. Kenapa demikian? Karena peran pemuda ini juga menjadi salah satu pilar yang kemudian bisa merubah arah demokrasi yang barangkali ini arah demokrasinya ini sudah nggak beres. Nah, pemuda punya peran di situ, bagaimana berkontribusi di ruang-ruang publik, ya kan, baik itu sebagai penyelenggara pemilu ataupun sebagai peserta pemilu itu sendiri. Gitu. Nah, bentuk kontribusi nyata yang sudah dilakukan PDPM ini apa kira-kira? Pertama, karena Pemuda Muhammadiyah ini merupakan organisasi perkaderan di Muhammadiyah, kontribusi kita di ranah demokrasi dan pemilu adalah mendistribusikan beberapa kader kami yang punya potensi dan kemampuan untuk mengisi pos-pos pengabdian ya di penyelenggara pemilu, baik di KPU ataupun di Bawaslu, di tingkatan kelurahan sampai di tingkat daerah. Oh, berarti kemarin waktu pemilu atau pilkada itu Pemuda Muhammadiyah mengirimkan kadernya? Betul sekali. Untuk jadi badan ad hoc? Iya, badan ad hoc. Di KPU dan KPU Bawaslu? dan Bawaslu. Oke. Nah, gitu. Kira-kira ini kita bergerak terkait partisipasi pemilih, Mas. Iya. Kira-kira untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pilkada kemarin yang tingkat partisipasinya turun, Betul. apa kira-kira? Dari sudut pandang ketua organisasi kepemudaan, apa kira-kira? Ya, pertama kami di internal ini sudah merancang namanya Sekolah Politik dan Demokrasi. Oke. Sehingga kita berusaha untuk memberikan inspirasi, edukasi politik dan demokrasi kepada internal anggota kami. Sehingga itu yang menjadi bekal dan pemahaman teman-teman untuk mengawal pesta demokrasi, baik pemilu ataupun pilkada. Nah, sehingga ada beberapa kader yang kemudian kita distribusikan ke petugas KPPS, ke Panwascam, ke PPK. Nah, itu bentuk kontribusi kami dalam mengawal demokrasi. Itu sebagai kontribusi internal toh? Kontribusi internal. Untuk yang eksternal, untuk ke masyarakat? Kalau ke masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi? Ya, kalau ke masyarakat karena basis konstituen kami ya, maksudnya anggota kami ini juga berjumlah banyak, sehingga
kalau bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita mungkin tidak terlalu banyak berperan di luar ya, maksudnya bertatap langsung, tapi kita tetap mengawal bagaimana demokrasi di beberapa tingkatan, baik dari kelurahan sampai ke kota itu betul-betul dilaksanakan dengan baik gitu. Kalau kita bersosialisasi langsung, saya pikir itu sudah ranahnya KPU ataupun Bawaslu ya. Gitu. Oke, dari sudut pandang Ketua PDPM nih selaku anak muda, metode sosialisasi yang tepat itu untuk ke anak muda apa sih? Yang KPU bisa lakukan? Yang KPU bisa lakukan adalah karena berdasarkan survei ya Litbang Kompas ataupun yang dirilis oleh KPU tahun 2024 bahwa pemilih potensial di kalangan Gen Z sama Gen milenial itu cukup banyak, kurang lebih 80% ya, kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi. Media sosial itu menjadi sarana utama untuk mengedukasi generasi milenial ataupun generasi Z. Itu Berarti yang paling efektif. paling efektif. Menurut Mas Irfan lewat online. Lewat online. Ya. Kayak TikTok, medsos segala macam. Ya, itu paling efektif. Kalau untuk menjangkau pemilih yang apatis, Ya. apa kira-kira? Kalau Yang memang dia mikir politik bosen. Buat Iya. yang tua-tua doang politik. Nah, sebetulnya ini butuh peranan beberapa institusi ya, baik itu politik maupun organisasi sosial. Nah, kita karena organisasi sosial atau ormas, kita berusaha menyadarkan masyarakat melalui beberapa edukasi lah. Paling tidak itu bisa kita lakukan secara masif ya, tidak harus mengumpulkan banyak massa, tapi diskusi-diskusi ringan yang kemudian itu bisa menularkan dampak positif, itu juga bagian dari menyadarkan partisipasi masyarakat bahwa mereka punya hak suara yang harus disalurkan, dan suara mereka itu terjamin oleh konstitusi kan begitu. Nah, kalau di sisi lain partai politik itu juga harus berperan aktif sehingga masyarakat itu juga tersadarkan lah gitu loh, karena apatisnya masyarakat kepada politik terhadap pemilu juga karena minimnya ya peran partai politik ataupun ormas sosial yang menyadarkan masyarakat. Menurut Mas Irfan, karakteristik pemilih pemula di Kota Pasuruan itu gimana sih? Atau pemilih lah, secara umum karakteristik pemilih di Kota Pasuruan itu bagaimana? Pragmatis kah? Atau masih tradisional kah? Pemilih yang masih kolot kah? Gimana? Ya, kalau berdasarkan survei yang saya amati, kemudian informasi yang saya terima dari teman-teman yang terlibat di dalam penyelenggara pemilu, memang karakteristiknya beragam. Pertama ada yang apatis, kemudian ada yang memang aware terhadap pesta demokrasi, kemudian ada yang memang tipikalnya saya mau milih kalau saya dibayar gitu. Artinya ada transaksi politik uang. Politik ya. Menarik di politik uang. Money Kira-kira apa yang bisa KPU lakukan? Kasih kita masukan, apa yang bisa KPU lakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan politik uang? Ya, karena KPU dan Bawaslu ini merupakan satu institusi besar ya, sehingga dua institusi ini harus berperan aktif untuk mengkampanyekan larangan terhadap kampanye politik uang. Nah, money politik itu karena sangat merusak demokrasi. Kenapa kos politik itu begitu tinggi di Pasuruan ataupun di beberapa daerah yang lain? Karena memang money politik itu sangat merajalela gitu loh. Menurut Mas Irfan, bentuk kolaborasi KPU atau Bawaslu dengan organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan sudah tepatkah atau perlu dievaluasi? Ya, saya pikir kalau langkahnya seperti ini sudah sangat tepat, hanya saja perlu dimaksimalkan dengan baik lagi ya. Jadi tidak hanya di ruang-ruang podcast seperti ini, tapi juga terfasilitasi dalam ruang forum diskusi yang lebih besar lah, yang menjangkau semua OKP dan organisasi mahasiswa atau pelajar gitu. Sejauh ini bentuk kolaborasi yang paling berdampak apa? Yang kami rasakan mungkin hanya sosialisasi ya, terkait dengan beberapa tahapan yang diagendakan oleh KPU. Sementara itu sih yang kami ikuti ya. Kalau beberapa kerjasama lain kami masih belum terlibat terlalu jauh. Apakah mengirim kader sebagai badan ad hoc menurut Mas Irfan bentuk kolaborasi yang sudah tepat? Saya pikir sangat tepat ya, karena kita
ini tidak bisa meraba-raba melihat dari luar bagaimana kondisi sistem atau penyelenggaraan pemilu di Kota Pasuruan kalau tidak mendistribusikan kader. Oke. Sehingga untuk mengetahui lebih detail, lebih jelas ya harus ada kader yang kita distribusikan ke dalam. Aku mau nanya tentang organisasi mengirimkan kadernya untuk menjadi badan ad hoc. Iya. Bagaimana cara organisasi membatasi atau mengawasi netralitas kadernya saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu? Ya, pertama begini, dari segi organisasi kita ini di Muhammadiyah atau di Pemuda Muhammadiyah tidak memiliki afiliasi politik apapun ya terhadap Dengan partai semua manapun. warna bendera terhadap partai politik manapun. Itu catatan pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga netralitas ya kita fungsikan bagaimana mestinya tugas dia sebagai penyelenggara pemilu. Yang pertama memang harus netral dan tidak ada bentuk keberpihakan terhadap kepentingan apapun selain daripada mengawal demokrasi ini dengan baik. Gitu. Nah, sebelum itu, Mas, kita juga ada pendidikan politik, pendidikan demokrasi Di bagi internal. calon penyelenggara pemilu. Calon penyelenggara? Iya, Oh, oke. betul. Apa bentuk pendidikan politiknya? Ya, kita memberikan ruang bagi mereka untuk dibekali lah materi-materi dasar tentang kepemiluan ya, terutama undang-undang pemilu itu yang harus mereka pahami sehingga memudahkan mereka ketika bertugas. Itu salah satu sarana yang bisa kita lakukan gitu loh pada calon penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Terkait mengawal demokrasi, kita kan selama ini kan fokus di partisipasi atau kehadiran orang di TPS toh. Iya. Nah, menurut Mas Irfan, gimana sih cara mendorong pemuda bukan hanya dia datang ke TPS, Iya. tapi dia ikut mengawal proses demokrasi dari mulai pertama nih sampai selesai coblosan? Kalau seperti itu ya memang butuh kerja ekstra ya. Makanya ini tidak hanya menjadi tugas KPU atau Bawaslu, ini juga menjadi tugas partai politik, kemudian organisasi sosial. Itu sehingga partisipasi itu betul-betul dirasakan gitu loh. Sebenarnya dari sudut pandang Mas Irfan sebagai ketua organisasi pemuda, isu yang paling dekat dengan kalangan anak muda dalam konteks pemilu dan pilkada di Kota Pasuruan apa sih? Yang paling dekat ya menjadi topik hangat ya kualitas dan kapabilitas kandidat. Artinya kan kualitas itu kan bukan tugas KPU toh, Bukan. tugas dari partai politik pengusung. Betul. Atau partai politik yang mengusulkan si calon tersebut. Ya, calon atau kandidat. Kalau untuk KPU sendiri apa? Untuk KPU sendiri terkait dengan netralitas, kemudian dengan money politik ya, itu yang menjadi fokus yang harus dibereskan oleh KPU sebetulnya. Oke. Untuk visi misi calon tadi menyinggung visi misi calon atau latar belakang calon atau track record ya. Ya. Apakah sekarang ini pemuda sudah cukup kritis belum sih terhadap ini calon program kerjanya bagus atau program kerjanya jelek? Kalau cukup kritis saya pikir sudah nampak ya. Artinya di beberapa ruang-ruang diskusi publik di tingkat OKP ataupun organisasi kemahasiswaan sudah nampak. Artinya proses demokrasi ini sudah berjalan gitu. Hanya saja ketika pemerintah atau dalam hal ini kepala daerah ya, kalau di tingkat Kota Pasuruan masih belum sadar betul terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, ya artinya peran-peran pemuda itu harus tetap dimaksimalkan gitu loh. Gimana cara mendorongnya? Biar pemilih ini ngelihat calon nih bukan karena dia dikasih duit, karena dia ngelihat programnya bagus, track recordnya bagus. Iya, sebetulnya eskalasi dampak dari money politik ini luar biasa Mas, sehingga dari tingkat nasional di Jakarta misalnya, di kota-kota besar lainnya, money politik itu juga berdampak di daerah-daerah. Di sisi lain kos politik semakin tinggi, kemudian para kandidat ini semakin pragmatis dan pemilih juga semakin pragmatis. Sehingga saya mau memilih itu ketika ada uang. Ada uang ya. Iya, bukan karena hati nurani gitu loh.
Itu yang kami rasakan, yang kami amati selama kami mengawal setiap momentum pesta demokrasi. Nah ya, cara mendorong pemilih biar dia memilihnya karena latar belakang calon atau karena program kerjanya, selain sosialisasi, apa sih kira-kira yang mantep? Ya, kita itu butuh sebetulnya kandidat yang hadir. Oke. Nah, ketika kandidat ini hadir, bukan hanya urusan politik semata-mata, tapi memang betul-betul hadir di ruang-ruang masyarakat ya, di mana masyarakat itu butuh keluh kesah, sehingga mereka bisa menyiap aspirasi apa kebutuhan mereka. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan gitu loh, sehingga ini juga bisa berdampak secara luas kepada masyarakat bahwa saya memilih itu karena dorongan hati nurani, bukan karena paksaan atau karena ada iming-iming uang gitu loh. Nah itu, sementara ini kan yang kita rasakan adalah para kandidat atau calon itu hanya hadir ketika di momen-momen politik, ketika Betul. menjelang Ya, pemilihan. waktu kampanye aja. Betul. Kan? Nah menurut Mas Irfan nih, apa yang masih kurang dari anak-anak muda yang kurang melek politik atau kurang kesadaran mau tahu politik? Ya, pertama gini, minimnya kesadaran di kalangan generasi muda terhadap politik karena tugas fungsi organisasi sosial dan politik itu tidak berjalan sesuai dengan realnya gitu. Kalau seandainya dua institusi antara partai politik dan organisasi sosial ini berjalan dengan maksimal, saya meyakini bahwa kesadaran politik di generasi muda itu akan tumbuh gitu. Nah, dua institusi ini harus menjadi kekuatan penopang bagaimana kesadaran itu bisa dilahirkan. Nah, karena kalau tidak menjadi program utama bagaimana menyadarkan anak muda untuk melek politik, bahwa politik ini tidak selamanya kotor, bahwa pemuda atau generasi muda itu akan abai. Yang ada adalah anti politik atau apolitis ya gitu. Itu peran organisasi politik, partai politik dan organisasi sosial itu harus maksimal perannya. Sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, gimana cara menjaga semangat kader biar tetap aware sama isu politik? Pertama karena basis organisasi kita adalah keilmuan, sehingga ilmu atau tradisi-tradisi ilmiah, diskusi-diskusi keilmuan itu tetap harus kita lakukan, sehingga itu menjadi basis pemahaman para kader kami terutama di internal. Yang kedua ya kita memperhadapkan mereka dengan situasi langsung atau praktek di lapangan bagaimana mengawal demokrasi di setiap tingkatan. Aku penasaran Mas, ketika di dalam internal organisasi ada pemahaman politik yang beda antar kader, cara ketua menyelaraskannya bagaimana sih? Pertama kembalikan lagi pada hitoh daripada Muhammadiyah. Artinya hitoh itu garis demarkasi Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun. Itu menjadi basis pemahaman utama. Sehingga ketika mereka di Muhammadiyah sendiri atau di pemuda Muhammadiyah, mereka sudah paham menempatkan posisinya gitu. Tidak harus menarik organisasi ini sesuai dengan kepentingannya masing-masing gitu. Jadi kalau kepentingannya adalah mengawal demokrasi, sudah tegak lurus gitu. Bukan menarik diri ke manapun gitu. Mas, kasihkan kita KPU Kota Pasuruan kritik, masukan atau saran atau pendapat kira-kira dari pemilu 2024 atau pilkada 2024 kemarin, apakah ada yang kurang? Apakah perlu ada yang ditingkatkan atau ada yang perlu dipertahankan? Kalau dari penilaian kami, sebetulnya kinerja KPU itu sudah bagus. Hanya saja ada beberapa catatan yang kemudian, ya terlepas ini bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya KPU ya. Terjadinya bumbung kosong itu juga suatu bentuk keresahan kami ya. Karena apa yang Mas Irfan lihat dari fenomena itu? Fenomena bumbung kosong ini kan bukan hanya fenomena yang bisa hanya kita tangkap melalui mata ya. Tapi ada sesuatu yang harus kita tangkap di balik itu semua. Nah, pertama adalah peran-peran partai politik, kemudian ada aktor-aktor yang kemudian menggerakkan bumbung kosong, itu juga menjadi perhatian kita gitu loh. Gitu. Apakah bisa terjadi karena kurangnya kader di internal partai politik? Betul, itu juga menjadi catatan ya. Karena
selama ini yang kami ketahui di internal partai politik itu terkadang secara kualitas atau kandidat itu tidak dipersiapkan dengan baik. Adanya kader yang instan, prematur, mereka disokong oleh salah satu partai itu bukan karena kapasitas dan kapabilitas, tapi karena dia punya modal. Nah itu yang menjadi keresahan. Sehingga apa? Yang menjadi topik yang sangat menarik di kalangan anak muda adalah kalau kita dibandingkan dengan generasi tua, kalau kita yang masih muda, yang mungkin proses meniti karirnya baru saja sebentar, mungkin dia tidak akan mendapatkan pundi-pundi rupiah yang berjuta-juta untuk terjun di dalam politik. Itu kan butuh modal. Nah, ketika generasi muda diperhadapkan pada bahwa di politik kalau maju sebagai kandidat, mau jadi DPR, mau jadi wali kota, itu harus modal yang banyak gitu loh. Sementara kita ini juga punya modalitas secara idealitas ya, punya ide, punya gagasan, kemudian punya jejaring. Nah itu menjadi bekal ya, modal sosial. Jadi modal itu tidak harus dari finansial sebetulnya. Nah kadang ada yang memiliki modal cukup banyak, tapi ya mohon maaf, secara kapasitas pemahaman dia tentang politik dan demokrasi juga sangat buruk gitu loh. Selain tadi fenomena calon tunggal, apalagi evaluasi? Kalau sementara sih itu yang bisa saya tangkap Mas gitu. Kalau selebihnya saya pikir sudah bagus ya, hanya memaksimalkan lagi lah ruang-ruang kanal informasi media online itu aja sih. Kira-kira yang perlu ditambah apa selain menambah ruang-ruang medsos itu, apa perlu yang ditambah? Apakah jumlah sosialisasinya ditambah kah? Apakah perlu menghidupkan relawan demokrasi lagi kah? Atau gimana? Iya, jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat semacam volunteer. Volunteer di luar daripada badan ad hoc ataupun di luar daripada KPU sendiri, tapi seolah-olah ini menjadi mitra strategis KPU. Ya, baik itu meliputi organisasi sosial ataupun memang volunteer ya secara individu ya, yang memang memiliki kesadaran bahwa saya butuh mengetahui ini gitu loh, terkait dengan demokrasi, bagaimana proses mengawal demokrasi itu sendiri. Terakhir Mas, kasih pesan dong untuk anak-anak muda di Kota Pasuruan supaya melek politik, supaya nggak abai nih sama politik. Monggo. Iya. Untuk generasi muda Kota Pasuruan, kalian adalah pewaris tunggal putra daerah yang harus melanjutkan estafet kepemimpinan di Kota Pasuruan. Jangan abai terhadap politik, jangan takut bahwa dunia politik tidak selamanya kotor. Mari kita rebut sesuatu yang baik, kita maksimalkan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gitu aja Mas Irfan. Siap. Terima kasih atas waktunya, mau sempat datang ke KPU Kota Pasuruan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi pikiran-pikiran atau ya masukan-masukan yang baik bisa didengar oleh KPU Pusat atau bisa dikaji oleh KPU Pusat atau pemangku kebijakan lainnya. Saya kira itu, kita akan ketemu di podcast Modi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.